sudah tahukah kamu, siapa sahabat Rasulullah yang jatuh hati kepada Aisyah? Dia adalah Talha bin Ubaidillah, yang sejatinya masih saudara dengan Aisyah, ternyata memendam perasaan dengan Aisyah. Di Perang Uhud, ketika peperangan kedua terjadi, Rasulullah menjadi sasaran empuk serbuan pasukan musuh. Talha yang saat itu sedang memantau keadaan Rasul langsung sigap menuju arah tersebut. Pipi Rasul mulai bercucuran darah, badannya lemas tak tentu arah. Talha naik pitam dan berang, ia ayunkan pedangnya yang runcing untuk melindungi tubuh Rasul. Ketika tubuhnya melindungi Rasul dengan 70 luka menancap di kulitnya, Talha bin Ubaidillah berdoa, "Wahai Allah, ambil darahku hari ini sekehendakmu hingga engkau ridha." Tak peduli sebanyak apa pedang maupun panah menusuknya, ia tetap memeluk Nabi seolah tak rela tusukan itu hinggap di tubuh mulia sang Rasul. Kalau kalian ingin melihat seorang syahid yang masih berjalan di muka bumi, begitu sang Nabi bersabda, lihat pada Talha. Dan Talha, yang sejak perang Uhud jari tangannya putus, tersenyum malu sambil menitikkan air mata bahagia. Sebagaimana ditulis oleh Jalaluddin As-Suyuti dalam kitab Lubab An-Nukul fi Asbab An-Nuzul, diriwayatkan dari Ibn Abi Hatim dari Ibn Sa'ad yang bersumber dari Abu Bakar ibn Muhammad ibn Amr ibn Hazm, bahwa suatu hari Talha berbincang dengan Aisyah, istri kesayangan Nabi yang juga sepupunya. Rasulullah datang dengan menunjukkan wajah pias tak suka. Beliau cemburu. Dengan gerakan isyarat, beliau meminta Aisyah masuk ke dalam kamar. Talha malu, wajahnya memerah, ia undur diri dan bergumam dalam hati, beliau melarangku berbincang dengan Aisyah. Padahal ia adalah sepupuku. Demi Allah, jika beliau telah wafat, takkan kubiarkan orang lain mendahuluiku melamar Aisyah. Gumaman Talha membuat Arsy bergetar, perkataan itu dibalas wahyu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 53, apabila kamu meminta sesuatu keperluan kepada istri-istri Nabi, maka mintalah dari balik hijab. Demikian itu lebih suci bagi hatimu dan hati mereka. Dan kalian tidak boleh menyakiti hati Rasulullah dan tidak pula mengawini istri-istrinya sesudah ia wafat selama-lamanya. Ketika ayat itu dibacakan padanya, Talha menangis. Ia malu kepada Allah dan Rasulnya. Ibn Abbas berkata, ia kemudian memerdekakan budaknya, menyumbangkan harta bendanya yang bisa diangkut oleh 10 unta dan menunaikan umrah dengan berjalan kaki sebagai taubat dari ucapannya. Kelak, tetap dengan perasaan cintanya dinamai putri kecilnya dengan Aisyah. Aisyah binti Talha, wanita cantik dan pintar. Cukup banyak hadis Nabi yang diriwayatkan darinya. Wanita mulia yang nantinya menjadi mutiara di zamannya dengan keindahan, kecerdasan dan kebijaksanaannya. Persis seperti Aisyah binti Abi Bakar, wanita yang pernah dicintai ayahnya. Wallahu a'lam.